Halo teman-teman semua, kami dari kelompok E Fisika Material kelas B pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai solar cell kepada teman-teman semua. Kelompok E sendiri terdiri dari Sigit, Faiz, Rashid, Agung, dan Naila. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rashid dan semoga teman-teman semua dapat memahami isi video yang telah kami sediakan. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Rashid Ibadur Rahman dengan NIM 3 digit terakhir 200. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar dan prinsip dasar fotovoltaik, yaitu sel surya bekerja berdasarkan prinsip dasar fisika material semikonduktor, khususnya terkait struktur pita energi dan interaksi antara cahaya dan bahan semikonduktor. Dalam material semikonduktor, elektron menempati tingkat energi tertentu yang terbagi menjadi pita valensi dan pita konduksi. Di antara keduanya terdapat suatu celah energi yang disebut band gap, di mana tidak terdapat keadaan energi yang diperbolehkan. Energi ini menentukan seberapa besar energi yang diperlukan oleh elektron untuk berpindah dari pita valensi ke pita konduksi agar dapat berperan sebagai pembawa muatan bebas. Lalu, silikon sebagai bahan semikonduktor paling umum pada sel surya yang memiliki band gap sekitar 1,1 elektron valensi. Nilai ideal karena sesuai dengan spektrum energi matahari yang mencapai permukaan bumi, yang mampu berkisar dari 0,5 eV hingga 3,5 eV. Dengan band gap sebesar itu, silikon mampu menyerap foton dalam jumlah besar dari spektrum cahaya tampak dan sebagian inframerah tanpa terlalu banyak kehilangan energi sebagai panas. Ketika sebuah foton dengan energi lebih besar dari Ig diserap, elektron akan meloncat dari pita valensi ke pita konduksi dengan meninggalkan lubang di pita valensi. Proses ini menciptakan pasangan elektron lubang yang dapat menghasilkan arus listrik jika keduanya dipisahkan dan diarahkan oleh medan listrik internal. Lalu, konsep density of state (DOS) sangat penting dalam menjelaskan perilaku elektron dalam semikonduktor. DOS menyatakan jumlah keadaan energi yang tersedia pada setiap tingkat energi di pita valensi dan konduksi. Kepadatan keadaan berbeda dan hal ini berpengaruh pada berapa banyak pembawa muatan elektron dan hole yang dapat terbentuk. Semakin tinggi kepadatan keadaan di pita tertentu, semakin besar kemungkinan terdapat elektron atau hole yang dapat bergerak dan menyumbang pada konduksi listrik. Namun demikian, tidak semua pasangan elektron atau lubang yang terbentuk akan berkontribusi pada arus. Sebagian akan mengalami rekombinasi, yaitu kembali bergabung sebelum sempat dipisahkan dan digunakan. Rekombinasi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah radiatif, di mana energi dilepaskan dalam bentuk foton, umum terjadi pada material dengan direct band gap seperti GaAs. Dan kedua ada Shockley rate Hall (SRH) yang melibatkan tingkat cacat di dalam band gap dan umum terjadi di silikon sebagai material indirect band gap, serta Auger, di mana energi rekombinasi ditransfer ke elektron lain menyebabkan peningkatan panas. Semua mekanisme rekombinasi ini mengurangi efisiensi konversi energi cahaya menjadi listrik. Dan yang untuk terakhir adalah untuk memisahkan pembawa muatan, digunakan junction PN, yaitu pertemuan antara semikonduktor tipe N dan tipe P. Pada daerah pertemuan ini terbentuk daerah depresi yang hampir tidak memiliki pembawa muatan bebas dari mengandung medan listrik internal akibat muatan tetap dari ion donor dan akseptor. Medan ini bertugas memisahkan elektron dan hole yang terbentuk oleh cahaya. Elektron diarahkan menuju sisi N dan hole ke sisi P. Transportasi muatan ini berlangsung melalui dua mekanisme utama, yaitu drift karena medan listrik dan difusi karena perbedaan konsentrasi. Kombinasi dari proses ini memungkinkan terciptanya arus listrik saat membawa muatan sampai ke elektroda dan sirkuit eksternal tertutup. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sigit Baiki Nugraha dari kelompok E dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait bahan dan struktur dari sel surya. Untuk highlight yang pertama kita akan membahas terkait kristalografi silikon, di mana ini terkait studi tentang membahas bagaimana atom-atom silikon tersusun dalam ruangan dan bagaimana susunan tersebut mempengaruhi sifat fisik dan elektroniknya.
Juga dari struktur kristal dari silikon ini yang paling umum itu adalah struktur kubik berlian, di mana setiap atom silikon terikat secara kovalen dengan 4 atom lainnya dalam konfigurasi tetahedral. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur dari diamond kubik, di mana susunan atom 3 dimensi, setiap atom silikon berikatan kovalen dengan 4 tetangga dalam formasi tetahedral. Dan juga struktur ini itu merupakan turunan dari Kisi face-centered cubic dengan tambahan atom di mana posisi internal menciptakan pola kristal yang sangat simetris, stabil dan juga teratur. Untuk setiap sel satuan itu mengandung 8 atom efektif dengan parameter Kisi sekitar 0,543 nanometer dan jarak antar atom sekitar 0,235 nanometer. Kemudian selanjutnya kita akan membahas perbedaan dari jumlah orientasi butir, di mana monokristalin ini terdiri dari satu kristal tunggal yang kontinu tanpa batas butir. Ini berarti orientasi atom dan parameter Kisi tetap konstan di seluruh material. Dan sedangkan untuk polikristalin, ini terdiri dari banyak kristal kecil, di mana setiap butir memiliki orientasi kristal yang berbeda dan batas antar butir yang dapat mengabak pergerakan elektron. Dan juga hal ini dapat menyebabkan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan silikon monokristalin. Nah, setelah membahas tentang struktur kristal silikon yang teratur dan stabil dalam bentuk diamond kubik, kemudian kita akan beralih ke konsep doping yang sangat berperan dalam memodifikasi sifat semikonduktor silikon. Doping itu adalah proses pengenalan elemen-elemen asing ke dalam kristal silikon untuk mengubah jumlah dan tipe pembawa muatan, yaitu elektron atau hole. Proses ini penting karena silikon alami adalah semikonduktor tipe intrinsik di mana jumlah pembawa muatan relatif lebih rendah. Pada dasarnya, doping mengubah silikon menjadi semikonduktor tipe N atau P, tergantung elemen doping yang digunakan. Unsur seperti fosfor akan menambah elektron bebas, sedangkan boron akan menciptakan hole atau kekurangan elektron. Selain itu juga, doping juga berfungsi untuk meningkatkan ketahanan silikon yang terdapat gangguan dari eksternal seperti suhu tinggi, tegangan, ataupun radiasi. Selanjutnya, dalam bahan dan struktur sel surya itu ada fenomena defek kristal. Defek kristal ini merujuk pada ketidakteraturan. Seperti dalam struktur kristal silikon yang teratur, setiap atom harus berbeda-beda pada posisi tertentu. Namun, dalam kenyataannya seringkali terjadi gangguan yang mengubah keteraturan tersebut. Dan defek kristal ini terdiri dari 3, yaitu defek titik, di mana ini adalah cacat yang terjadi pada skala atom. Kemudian defek garis yang terjadi ketika ada ketidakteraturan pada baris atom yang seharusnya sejajar, dan defek bidang yang ketika kristal tumbuh dalam bentuk banyak butir kecil, batas antar butir ini bisa menjadi defek kristal. Dan orientasi atom pada satu butir tidak sesuai dengan orientasi pada butir lainnya, yang menyebabkan gangguan dalam aliran pembawa muatan dan mengurangi efisiensi konduktivitas. Kemudian juga ada fenomena rekomendasi, di mana proses pembawa muatan bebas elektron atau hole bertemu dan saling menghilangkan satu sama lain. Pada semikonduktor seperti silikon, ketika elektron yang berada pada pita konduksi bertemu dengan hole yang berada pada pita valensi, mereka saling bergabung dan menghilangkan satu sama lain. Proses ini mengarah pada hilangnya pembawa muatan yang dapat mengalirkan listrik yang pada akhirnya mengurangi konduktivitas material. Kemudian dari rekomendasi ini terdiri dari 2, yaitu radiatif dan non-radiatif. Yang radiatif ini terjadi ketika elektron yang jatuh kembali ke tingkat energi yang lebih rendah mengeluarkan energi dalam bentuk cahaya ataupun photons. Sedangkan non-radiatif ini terjadi ketika elektron bertemu dengan hole dan energi yang dilepaskan diserap oleh defek kristal atau pusat rekomendasi lainnya. Di dalam bahan sel dan struktur surya itu juga ada istilah dari perovskite. Perovskite adalah jenis material kristalin dengan struktur khusus yang pertama kali ditemukan dalam mineral alami bernama perovskite. Struktur kristalnya sangat penting karena sifatnya yang sangat bervariasi dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam teknologi semikonduktor dan energi terbarukan. Dalam konteks material semikonduktor dan energi, istilah perovskite merujuk pada senyawa yang memiliki struktur kristal perovskite. Tetapi komposisinya bisa bervariasi, terutama dalam bentuk perovskite organik, anorganik halida. Perovskite halida misalnya dapat berupa bahan semikonduktor yang terdiri dari unsur-unsur seperti timbal, iodioda, atau bromida dengan rumus-rumus kimia umum ABX3, di mana A adalah kasion organik, B adalah kasion logam transisi, dan X adalah anion halida. Beberapa potensi perovskite ini salah satunya adalah fleksibilitas, di mana perovskite dapat diproduksi dalam bentuk thin film yang sangat tipis, yang membuat
kemungkinan pembuatan dari panel surya lebih fleksibel dan ringan. Ini juga membuka kemungkinan lainnya, seperti penggunaan sel surya perovskite dalam aplikasi yang tidak mungkin dilakukan dengan sel surya berbasis silikon konvensional, seperti elektronik portable, pakaian yang dapat menghasilkan energi, atau bahkan material bangunan yang dapat menghasilkan energi secara terintegrasi. Kemudian potensi lainnya itu adalah kompatibilitas dengan teknologi exciting. Perovskite dapat diproduksi pada suhu rendah yang memungkinkan integrasi dengan teknologi fabrikasi yang ada. Ini berarti bahwa proses manufaktur perovskite bisa lebih cepat dan lebih murah dibandingkan dengan teknologi semikonduktor tradisional. Kemudian potensi yang lainnya itu ada sel surya perovskite, di mana material ini memiliki efisiensi konversi energi sangat tinggi, mendekati atau bahkan melebihi efisiensi sel surya silikon tradisional, tetapi dengan biaya yang jauh lebih rendah. Keunggulan perovskite dalam hal efisiensi berasal dari kemampuannya untuk menyerap cahaya pada berbagai panjang gelombang yang memberikan keuntungan dalam pengumpulan energi matahari. Sekian penjelasan saya mengenai bahan sel surya dan struktur, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Faisal Purbaya dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dan fabrikasi dari solar cell. Jadi, yang pertama dengan pertumbuhan kristal yang itu menumbuhkan wafer silikon monokristal dengan metode Shor-Sharansky atau CZ dan juga float zone FZ. Pada CZ, silikon cair di dalam crucible diputar dan batang benih diturunkan perlahan menghasilkan kristal berorientasi tunggal. Float zone menggunakan zona cair tanpa crucible mengurangi kontaminan sehingga material lebih murni, yang berartikan kristal yang lebih murni, maka lifetime pembawa muatan lebih tinggi sehingga efisiensi sel semakin meningkat. Setelah wafer siap, permukaan ditekstur untuk menjebak cahaya. Teknik wet etching membuat piramida mikro pada silikon sehingga sudut pantulan menurun drastis. Lapis anti-reflektif atau SINEX dengan ketebalan kuart nanometer ditambahkan untuk meminimalkan pantulan pada panjang gelombang utama matahari. Kemudian, lapis tipis penerus dan penyekat ditumbuhkan. PVD atau Physical Vapor Deposition menguapkan logam di ruang hampa, sedangkan CVD, Chemical Vapor Deposition, memecah gas prekursor menjadi film tipis. Setiap metode memengaruhi densitas, stres, dan kualitas antarmuka. Kontrol kinetika reaksi memastikan lapis seragam nanometer demi nanometer. Terakhir, pembuatan jalur listrik. Skin printing pasta, perak atau busbar di permukaan, lalu di firing di oven 800 derajat Celcius agar logam menembus silikon, membentuk kontak ohmik rendah resistansi. Desain grid memaksimalkan area penyerapan sekaligus meminimalkan kehilangan tegangan di jalur. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Tampu Bolon dengan 3 digit terakhir 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan pengukuran performa. Di sini kita diminta untuk memahami karakterisasi dan pengukuran performa sel surya yang sangat penting untuk mengoptimalkan efisiensi dan daya tahan perangkat. Fokus utama adalah analisis kurva 1-5, yang dimana parameter dioda hingga interaksi material dan proses fisika di dalam sel. Hal ini tentu membantu dalam pengembangan teknologi yang lebih efisien dan andal untuk pemanfaatan energi terbarukan. Yang selanjutnya, kurva 1-5 sel surya, dasar dan model dioda. Kurva 1-5 menggambarkan hubungan antara arus I dan tegangan V dalam sebuah sel surya, menunjukkan titik operasi dan performa maksimum. Model dioda ideal terdiri dari sumber arus, dioda, resistansi, seri, dan paralel, menggambarkan karakter elektris sel surya. Resistansi seri dan paralel mempengaruhi bentuk kurva 1-5 yang secara signifikan mengubah kasana performa dan efisiensi. Kurva 1-5 tipikal memudahkan evaluasi kualitas dan kondisi sel surya. Yang selanjutnya adalah parameter idealitas atau N dan saturasi arus atau I0. Parameter idealitas mengindikasikan mekanisme rekombinasi dan kualitas material. Nilai ideal biasanya antara 1 hingga 2. Saturasi arus I0, arus balik pada dioda saat tidak ada cahaya, menunjukkan tingkat rekombinasi pembawa muatan pada junction. Hubungan dengan transportasi muatan. N dan I0 mencerminkan efisiensi pemisahan dan pengukuran muatan dalam sel. Penting untuk optimasi performa.
resistansi seri RS dan paralel RP dan dampak pada performanya. Resistansi seri RS disebabkan oleh kontak elektroda dan material penyalur. Meningkatkan RS menurunkan arus output maksimal. Resistansi paralel RP disebabkan kebocoran arus dan cacat material. Menurunkan RP mengurangi tegangan dan efisiensi. Pengukuran RS dan RP dilakukan dengan analisis grup 1-5 dan teknik fitting model dioda untuk evaluasi parameter. Fill faktor FF dan efisiensi yang berbasis materia. Fill faktor FF adalah rasio daya maksimum terhadap produk VOC dan ISC, mencerminkan kualitas surya. Efisiensinya memiliki presentasi energi cahaya yang diubah jadi listrik dan dipengaruhi oleh material dan ion rekombinasi. Material surya memiliki 3 poin, yaitu silikon yang memiliki efisiensi 15-20%, gallium arsenide memiliki efisiensi minus 28%, dan perovskit cepat berkembang di 20% plus. Rekombinasi di bulk dan permukaan pengaruh pada FF. Rekombinasi short-clay red hal yang disingkat dengan SRH. Rekombinasi ini melalui jebakan energi akibat defek dominan di bulk. Rekombinasi permukaan kejadian di permukaan menyebabkan rugi muatan yang signifikan sehingga menurunkan FF dan efisiensi. Pentingnya pasipasi mengurangi rekomendasi permukaan sehingga menjaga performa sel surya. Pasipasi permukaan, teknik dan material yang memiliki tujuan pasipasi yaitu meminimalkan rekombinasi permukaan untuk menjaga aliran muatan efisien. Teknik umum, oksidasi termal, deposisi lapisan tipis, dan contoh efek yaitu pasipasi meningkatkan fill faktor dan meningkatkan hingga beberapa persen. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Naila Najla Nisrina dengan NRP 150. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi, tantangan, dan tren masa depan. Sel surya kini telah banyak diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari pembangkit listrik skala besar dan kecil, integrasi pada bangunan, transportasi, hingga solusi energi di daerah terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik konvensional. Namun, pengembangan dan penerapan sel surya masih menghadapi sejumlah tantangan yang erat kaitannya dengan fisika material. Salah satu tantangan utama adalah efisiensi konversi energi, di mana tidak semua energi matahari dapat diubah menjadi listrik karena keterbatasan sifat material semikonduktor yang digunakan. Tantangan lainnya adalah proses produksi massal yang harus menjaga kualitas material dalam skala besar, serta perlunya standarisasi dan regulasi yang ketat. Melihat ke depan, tren pengembangan sel surya sangat dipengaruhi oleh kemajuan di bidang fisika material. Inovasi material baru seperti perovskite dan konsep tandem cell mampu meningkatkan efisiensi konversi secara signifikan, bahkan melebihi 30%. Pengembangan sistem penyimpanan energi yang lebih baik juga menjadi fokus untuk meningkatkan keandalan sistem tenaga surya, terutama untuk aplikasi di luar jaringan listrik utama. Otomatisasi dan digitalisasi seperti pemantauan kondisi panel secara real-time berbasis IoT juga akan memperpanjang umur pakai panel dan meningkatkan efisiensi operasional. Semua perkembangan ini sangat erat kaitannya dengan fisika material. Struktur kristal dan lebar band gap material semikonduktor menentukan seberapa efektif energi foton dapat diubah menjadi listrik. Stabilitas kimia dan mekanik material juga sangat penting untuk menjaga keenergian dan umur pakai panel surya. Sementara inovasi seperti penggunaan nanoteknologi dan rekayasa permukaan terus mendorong peningkatan efisiensi dan penyesuaian karakteristik sel surya